Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, netizen, subscriber Padepokan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kelujungan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah hidupnya. Tidak lupa senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih ada ikatan dan riba, mudah-mudahan semua diberi kepada Allah, ditolong oleh Allah untuk melepaskan diri dari setan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sebelum saya buat konten, saya mohon maaf untuk netizen yang bertanya ke saya lewat inbox atau WA mengenai kenapa akhir-akhir ini tidak membuat konten soal-soal di luar Nusantara dan justru malah buat konten yang sifatnya pengobatan atau apa. Ini perlu saya jelaskan bahwa salah satu misi daripada konten-konten yang kami sajikan itu adalah untuk manusia itu introspeksi pada diri sendiri pada hakikatnya. Misalnya yang sedang sakit ataupun gangguan itu ternyata ada gaib, kemudian cara melepaskannya bagaimana. Di sini dimaksud agar kita ini manusia sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, itu saja. Pada kenyataannya banyak di luar sana yang kadang-kadang tidak sadar dengan apa hakikatnya Allah menciptakan manusia. Kemudian konten-konten yang jarak jauh misalnya, itu kadang-kadang malah justru membelokkan. Jadi ketika penonton nyimak konten sajikan tentang mungkin Satrio Piningit, mungkin apa ya sebagai leluhur, itu malah merasa yang diomongkan oleh dia itu sering. Jadi kadang malah memanggil saya suruh menghadap, memanggil saya itu betul Pak Sulyono, aku suruh nunggu dia di mana gitu loh, mau dijadikan panglimanya saya, mau dijadikan anak buah saya. Ini berarti kan tidak mengenal. Nah itu, jadi mohon maaf kenapa kalau kemarin kami buat kontennya dekat pengobatan atau gangguan itu sebenarnya adalah salah satu manfaat daripada kita belajar amaliyah di Al-Husaini ini. Kali ini kami mohon izin berpijak dari konten-konten kami yang terdahulu, yaitu yang bertahun-tahun terdahulu, yaitu kisah bersatunya lagi Nusantara ada. Terus kemudian Nusantara ini sebenarnya negeri apa ada itu. Terus carut marut Nusantara ini apa sebenarnya, termasuk juga konten yang setahun kemarin belum ada, yaitu Nusantara ini seperti negeri yang angker, banyak hantunya, perlu direnovasi. Nah, saat ini kenyataan di lapangan, kenyataan di lapangan sekarang ini banyak pergesekan yang terjadi pada penduduk yang hidup di daerah ini. Silakan disimak berita-berita gesekan antar manusia, entah itu rebutan benar, entah itu rebutan jabatan, entah itu apa saja. Sekarang ini sedikit-sedikit menjadi suatu isu yang kadang-kadang seolah-olah akan memecah belah daripada Nusantara ini. Padahal konten-konten kami terdahulu mengatakan bahwa suatu saat Nusantara akan berjaya kembali dan akan menjadi mercusuar dunia. Kali ini kita ulik secara gaibnya, adakah kira-kira manusia yang nanti bisa menyelesaikan daripada seluruh permasalahan yang ada di Nusantara ini? Mohon izin, mohon doanya, semoga diberi kelancaran, kalau ada manfaat buat kita untuk meningkatkan cinta tanah air di Nusantara ini. Kali ini saya temani mediator saya Pak Sulyono. Pak Sulyono.
Assalamualaikum Pak Sulyono. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sulyono? Alhamdulillah sehat. Aneh, saya karena nonton konten kita yang seperti itu malah aku dipanggil suruh nemui dia, suruh menghadap, seolah yang tak buat konten itu dia gitu. Itu banyak Pak. Ada yang GR Pak. Ada yang GR. Iya, ngaku orang suci lah, ngaku inilah, padahal kita nggak apa-apa. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita hanya belajar kan gitu Pak. Belajar obat dan ibadah yang benar itu aja kan gitu. Dan Allah berjanji dimana kalau kita berbuat baik ya baik juga hasilnya kan gitu. Ini mau memperingati peringatan 17 Agustus kemerdekaan yang 40 Pak Sulyono, ya kan? Kita cek keadaan sekarang kan kacau ini. Iya. Banyak berita hoak lah, kerusuhan di mana-mana lah kan gitu. Macam-macam kita cek ya. Tapi sebelumnya Pak Sulyono, saya berkata ini tolong diterima ya. Iya Pak. Goib fasik yang mau mengganggu Pak Kota ini sekarang bangkit. Kamu sukanya bikin onar. Rencana saya kamu berabrit. Kamu bilang apa? Iblis. Iblis. Ya, iblis dari mana? Hah? Di Nusantara ini. Nah, ya benar kalau ngomong. Iblis mau boleh. Ya. Ingin tahu saja kamu urusan saya. Apa itu? Tentang Nusantara ini. Tentang ributan di Nusantara ini. Saya gak ingin tahu. Nyatanya kamu lakulik itu. Lo kan diberitakan di media sosial masih banyak-banyak ini. Ya, itu kan sesuai jalur urutan yang saya inginkan. Kalau di media itu saya yang perintahkan. Lah kan aku kebetulan aku hidup di Nusantara ya. Boleh dong tahu sedikit masalah itu kan? Ya, boleh-boleh saja. Lah iya. Tapi jangan disebarluaskan. Lah kenapa gak terima? Tidak, biar itu jadi rahasia saya. Kenapa gak terima? Ada apa? Bocorkan semuanya. Bocorkan, ya bocorkan apa? Ya, tentang kerusuhan di Nusantara ini. Loh, maksudnya gimana? Ya, kekacauan dan keributan yang ada di Nusantara ini. Loh, aku membuat Itulah saya. ulah kamu. Ya, saya suka kalau ada kekacauan di seluruh Nusantara ini. Kamu golongan apa tadi? Iblis. Asli iblis. Ya. Wih. Kamu kalau iblis ya, bisa kamu cerita golongan iblis terbuat dari apa saja? Dari api, dari kelakuan manusia, Terus, dari keturunan iblis dengan iblis. biar kamu udah galak sama tak suguhi, kamu udah tak suguhi. Silahkan. Nah, ini yang kamu suka wujud depan kamu Allah. Saya gak sehat kan? Ya. Aku juga ngopi. Ini pemirsa, tiap kali membuat konten ada gangguan. Itu golongan iblis. Saya jadi juga mengganggu anak ini. Kenapa? Tapi tidak bisa. Kenapa? Biar apa? Biar kacau urusan kamu. Ini yang mau kamu membuat acara ini biar tidak terlaksana. Kok bisa begitu? Ya, dari rumah anak ini sudah saya halau Lalu bagaimana? agar tidak kesini. Nyatanya sampai sini. Loh emangnya yang gue buat ini masalah yang apa? Ya, tentang mengulik tentang wawasan Nusantara ini. Lah kamu gak terima masalahnya apa? Ini kan masa-masanya saya sedang berpesta. Nanti kamu kacaukan lagi pesta saya. Loh, saya bisa apa? Bisa. Bisa apa saya? Kamu tinggal doa saja jadi. Ya bener ah. Ya, nyatanya Kamu kacau. saya tidak bisa apa-apa kalau di sini. Emang kamu baca kotak pikiran saya? Terbaca itu sampai ke atas. Saya bikin apa, mau bikin apa, coba ceritakan. Iya, tadi kamu kan ngobrol-ngobrol itu saya juga nguping. Kaku hati, itulah nguping. Terus kamu buat Setelah apa? nguping, saya hajar anak ini. Gimana? Tapi tidak bisa. Ya kamu ajar siapa tadi? Ini anak ini. Oh, yang mau bikin kan saya. Iya, tapi kan kamu ngajak anak ini. Kenapa ngajar saya? Kamu itu terlalu berat, anak ini juga. Berat apa? Hampir sama dengan kamu, udah bisa juga. Kenapa? Emangnya berat bertonton gitu? Ya, ini ada yang melindungi banyak ini. Loh, emangnya kok kamu nggak terima itu? Emangnya kenapa? Salah satu rencana saya adalah mengobrak-abrik Nusantara ini dan mengambil seluruh upah saya di Nusantara ini. Kalau kamu sebarluaskan, nanti banyak orang yang introspeksi.
dan akhirnya mereka menemukan jalan ilahi, itu yang tidak saya terima. Itu kan versi kamu. Baik juga orang nggak percaya dengan apa yang kamu omongkan. Ya, memang banyak yang tidak percaya, lebih banyak tidak percaya. Tapi kan ada sedikit-sedikit. Ngapain kamu ganggu saya? Aku juga main-main aja kan? Ya. Dialog aja kan, siapa yang nggak tahu juga. Kamu nggak terima, kenapa? Ya, kami ikut campur saja urusan saya. Biarkan saya sesuka saya. Ya itu minum, diudut, dirokok, ribut kamu itu. Kamu itu terbuat dari apa kamu? Dari api. Langsung. Berapa umurmu? 7.000 tahun. 7.000 tahun. Ya, sebelum ada manusia. Ya bener, kamu bohong lagi pura-pura. Silahkan dicek. 7.000 tahun belum ada manusia, kamu lucu itu. 7.000 tahun itu belum ada manusia, itu hanya berapa ribu. Kamu itu 6.000. bohong kamu. Silakan pukul kepala saya kalau saya bohong. Terus selama tinggal di mana sampean? Di atas, memantau dan mengomando seluruh iblis-iblis yang ada di Nusantara ini. Atas mana? Ini di Kayangan. Komando. Di bawah Kayangan juga ada banyak pasukan saya. Ya. Kamu tuh sering jalan-jalan ke sana juga. Sana mana? Tuh, sebelah selatan. Mana itu? Demak. Ngapain? Ya, kamu itu melebarkan sayap. Sayap terbang gini. Kan. Sayap apa? Ya, cahaya-cahaya yang kamu lebarkan itu berpengaruh kepada saya. Yang kami lakukan kan biasa-biasa saja toh, kumpul, makan, udut, jagung. Kemarin banyak serangan dari saya, tapi dimentahkan oleh semua pasukan dari beliau. Dan terus? Ya, mau gimana lagi? Kalau dengan beliau saya tunduk, tapi minimal saya bisa membuat anak ini terasa berat tubuhnya. Kakinya bengkak kamu juga bikin tuh kemarin. Termasuk itu. Dan setelah sembuh sendiri kenapa? Ya, itu kelebihan kamu. Memang kenapa? Kamu kok malah nyerang kami, orang yang nggak bisa apa-apa ini? Harusnya kamu nyerang tuh orang yang bajunya putih-putih, tidak bisa apa-apa, yang surbannya, yang banyak masanya, banyak pengikutnya itu dong. Kalau itu sudah yang pandai-pandai, itu tidak usah saya ganggu. Silahkan teruskan kegiatan kalian yang merasa pandai-pandai dalil itu. Tidak ada untungnya saya ganggu mereka. Kalau pas ngaji itu banyak pengikutnya itu kan sudah termasuk pasukan saya. Kamu jangan ngapain saya ganggu? Malah nyerang kami sih nggak bisa apa-apa itu. Kamu nggak rugi. Ya kalau menyerang mereka ya malah rugi. Kalau kamu ya ada untung ruginya. Kamu nggak salah kah? Orang kayak gini kamu serang itu pakai belangkon. Kalau berhasil kan saya, iya, tidak terhingga ini pangkat saya nantinya. Kamu udah pernah berhasil kamu? Udah pernah berhasil? Tidak. Ada sedikit beberapa saja. Dari sinilah ada dikit 1-2. Saya kamu ambil udah belum? Udah. Masih layak, masih sehat-sehat aja itu mereka. Masih, tapi ya bertahap. Tidak semuanya kalau saya ambil ya keenakan. Ya ini masanya aku dengar bilang itu saya ngambil lopah. Iya, itu kamu tahu. Lah ya sekarang yang orang-orang yang kamu ambil di sini kamu ambil lopah, perintah kamu sana perintah. Sudah, saya ambil ruhnya sebagian. Ini masih bisa kayak apa berarti yang masih, bikin sehat, yang bikin sehat siapa? Idovinya kan masih. Idovinya kan masih. Yang bikin sehat atau apa jasadnya itu? Jadi pasukan saya. Ya sana perintah ngambil lopah, nggak boleh bantu lagi. Perintah sekarang. Pasukan saya yang masih udara itu orang itu. Sekarang tugas kamu. Nggak boleh lagi gerak kemana. Laksanakan. Kita mengganggu saya karena kami seperti itu. Ya. Lo perasaan kami nih biasa aja loh, ya sholat, ya biasa aja loh. Umat manusia. Nggak ada yang istimewa lah pada kami ini. Kok kamu musuh itu kenapa? Saya ya, kalau mengganggu orang seperti kalian, itu ya menimbang-nimbang untung ruginya. Kalau saya berhasil, untungnya. Lah iya kenapa bisa begitu? Karena itu kan kamu. Tapi banyak orang pintar-pintar itu toh. Ya memang orang pintar itu lebih banyak, tapi syariat dan hakikat yang kamu jalankan itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang lain sana juga banyak yang seperti itu kan. Alah, mereka terus semua sudah saya belokkan. Yang aku itu yang pakai kajian-kajian kitab-kitab itu ya malah sudah ajaran saya itu
Udah, terima kasih. Saya membuat konten soal Nusantara. Ya. Aku memperoleh izin beliau. Sekarang kamu malah mengganggu sama saya ya kan? Ya. Sekarang saya minta ya Allah izin beliau. Sekarang kamu jangan ubah perintah beliau. Orang tergaruh ambil semua. Nah, makan. Semuanya yang jatah-jatah saya ketarik ke tangan saya. Yang dari kamu mental malah. Pahit jadinya. Saya mencoba ambil sedikit saja nggak bisa. Wah, ya bener, kamu ini kamu terasa sakit ini kamu ambil kan? Kamu itu. Yang dari anak ini tadi sudah terbang, tidak bisa saya ambil. Kan jatah kamu. Terima kasih atas gangguannya. Aku tahu kamu dari api berarti masih bertugas, tapi tugas sekarang ambil lupa saja ya. Ya. Terutama orang-orang yang pernah berketemu sama kami berkhianat. Paham enggak? Paham. Kalau yang luar sana silakan, itu kamu nggak berhak, kamu juga. Orang-orang yang para koruptor, para ini juga kamu kan silakan. Ya nanti pada waktunya juga mereka akan Ya saya makanya ambil. itu para pihak bahasa kamu tahu kan? Tahu. Aku mau tanya. Ciri-ciri sifat golongan manusia yang jadi kamu kayak apa ciri kelakuannya? Ya yang suka maksiat itulah kesukaan saya. Masih itu banyak. Ya masa secara jasmani, secara rohani. Kelakuannya kayak apa kelakuannya cara manusia? Pokoknya seperti manusia biasa, tapi hatinya itu yang berbeda. Nah betul sifat terus dan kelakuannya. Kelakuannya ya sembunyi-sembunyi, kebaikannya diumbar di seluruh masyarakat, tapi kejahatannya itu mereka sembunyikan dengan rapat dan rapi. Seolah-olah mereka tuh orang yang paling suci, orang yang paling berilmu, orang yang paling banyak ibadahnya, tapi hatinya busuk. Dari sini perbuatannya di Nusantara ini kayak apa? Ya, mereka selalu mengumbar-umbar itu tentang ilmu-ilmu Islaman, ilmu-ilmu ketuhanan, tentang ilmu-ilmu yang mereka banggakan, wawasan-wawasan yang selalu mereka banggakan dan mereka sebar-sebarkan di media sosial, ceramah-ceramah mereka ataupun di murid-muridnya. Dari kelakuan hubungan dia sama manusia lain kayak apa? Ya, seperti sangat bagus sekali. Tapi sebetulnya mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari mereka, dari jamaah-jamaahnya, dari orang-orang dekatnya. Terus sifat-sifat mereka buat negara Nusantara ini apa kelakuannya mereka? Hanya merusak Nusantara saja. Contohnya perbuatannya kayak apa cara merusaknya? Hanya menambah energi negatif saja. Itu malah saya senang. Ya kelakuannya bagaimana kelakuannya? Ya suka maksiat, tapi sembunyi-sembunyi. Tadi sudah kamu sebutkan. Suka uang-uang yang tidak jelas. Contohnya Dari riba, amplop itu mereka tidak tahu dari uang riba, dari bank, dari mana usaha gelap, dari narkoba juga dia terima, dari perjudian. jadi dia itu terima. banyak ya? Banyak. Mereka itu orang-orang pandai ilmunya atau orang bodoh? Pandai ilmunya, Gelak tuh apa titel-titelnya macam mana? kiai, Terus ulama, terus ada lah. Ayo bener kalau ngomong-ngomong. habib, Apa lagi? Ya secara duniawinya lulusan dari apa mereka itu? lulusan pondok, Terus lulusan luar negeri sana, yang katanya dari luar negeri, yang Islami dari Mesir, dari Arab. kamu jangan ngarang loh ya. Kalau kamu Ngapain saya ngarang? Itu kan kamu sudah saya arahkan. dari segi ilmu keduniawiannya kayak apa? Segi ilmu duniawi ya mereka menguasai tentang duniawi, ilmu duniawinya, tapi ilmu secara hakikat dia nol. Udah, terima kasih gangguannya ya. Yang kamu ambil kan balikan semua, wallah. Balikan semua kabel kami. Tapi nyuri-nyuri kamu itu. Kamu nyuri-nyuri. Hei, bohong. Sudah. Nah, itu hak kamu keluar, tugasmu sekarang ambil upah saja. Ya. Nah, paham? Paham. Ingat kalau bohong kamu jadi tuyul loh. Ya. Paham enggak? Paham. Ya Allah, diizin beliau kalau dia bohong dituyul. Terus sama tuyul kamu percuma kamu punya mahkota begitu banyak kan? Banyak. Dari sana keluar langsung bertugas, laksanakan tugas kamu keluar. Ya. Jadi bersih. Enteng Pak? Mau mabut ya doang. Beras ini Pak.
Gendok rasanya. Kok gendok. Tapi konten itu ganggu kayak ngono. Begitulah pemirsa, kira-kira kalau kita buat konten itu banyak gangguan. Terasa sekarang enteng, Pak. Enteng, Pak. Nah, udah sini lanjut. Nih, tolong dibenteng dipagari lagi, Pak ya. Iya. Kayak dipagari sendiri, pakut sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Ya Allah, dengan izin beliau, saya ingin tahu, katanya Nusantara ini suatu saat akan bersatu lagi dan akan menuju dunia. Saat ini keadaan sebelah banyak kacauan saudara. Saya ingin tahu, kira-kira adakah manusia yang ditugaskan untuk mewujudkan Nusantara menjadi dunia. Saya mohon, saya diizinkan semacam kalau diizinkan tidak udah saya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib yang tahu tentang apa saya inginkan bisa membaca otak pikiran saya, datang ke sini, masuk ke tubuh mediator ini dengan ilmu yang Anda punya, penyusup, mengganggu langsung dilempar. Jadi yang masuk tubuh ini betul Anda yang asli dan tahu mengenai siapa yang bisa membangun Nusantara ini. Saya mohon datang ke sini. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jasad ukuran yang disesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu bohong, salam kembali pada kamu sendiri sekarang. Pecah kalau bohong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan kamu sebenarnya siapa. Sallallahu. Sungkem datang panjenengan. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan karena goib begitu banyak tipuan. Sebelum saya banyak bicara dengan Anda, saya mohon gunakan bahasa Indonesia seperti alam goib dan ilmu yang Anda punya yang mengganggu tubuh itu bersihkan semua. Silakan, wallah. Silakan. Siap. Saya laksanakan. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mengganggu tubuh mediator ini semuanya terlempar. Sekaligus pasukan Anda di luar suruh bantu dibentengi tempat ini. Sudah. Jangan Saya ganggu. beribu-ribu sudah. Waalaikumsalam. Selamat datang tempat saya. Mohon maaf orang sopan. Anda tahu bahwa di goib tipuan kan? Memang banyak sekali. Tolong peta suara itu kasih betul-betul, jangan sampai di supi yang lain ya. Tolong bersihkan dulu. Sudah terjaga dengan baik suara ini. Semua yang keras, kuasai betul tubuh ini ya, jangan terlena ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, sebelum kita banyak dialog seperti biasa, Bapak Presiden tak subuh mau? Silakan. Bismillah ya Allah, saya mohon suguhan yang paling goib ini suka, lengkap, datang di hadapannya kun fayakun. Allah, silakan dinikmati. Ada rokok, ada kopi. Sudah. Saya sudah menikmati. Udah. Aku boleh merokok ya? Boleh, silakan. Maaf, yang masuk ke tubuhnya teman saya ini golongan apa? Golongan cahaya. Ya benar. Ya, silakan dicek. Sallallahu ala Muhammad. Maaf saya sopan, berarti suguhannya bentuk ini ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wallah, sebut Anda sebagai Mas gitu ya. Silakan. Waalaikumsalam Mas, selamat datang tempat saya kurang sopan ya. Mudah-mudahan dengan izin beliau saya nirwana, Anda golongan Mas yang terjaga dan mau menyampaikan sesuatu apa yang tak tanyakan nanti. Sebelum saya dialog, bagaimana ceritanya Mas ini bisa masuk ke tubuh saya, teman saya ini? Silakan. Iya, tadi kamu berdoa dengan izin beliau bahwa kamu ingin mengetahui tentang rahasia yang ada di Nusantara ini. Dari pihak malaikat itu berdiskusi siapa yang pantas untuk kamu wawancarai. Jadi tidak ada yang pantas. Jadi saya yang
siap masuk untuk menjadi mediator di tubuh anak ini. Oh, tubuh ini pantas kau masuki, Mas? Sangat pantas. Pantas ya? Ya. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya kau bisa pantas kau masuki tubuh ini? Sangat pantas. Jadi cahaya yang sampai ke atas langit sana. Allah. Itu sudah sangat pantas sekali. Terus ini Anda tercipta dari apa, Mas? Saya dari cahaya. Langsung. Udah lama ikuti Nusantara? Sudah lama. Selama ini tugas sampean apa sih di Nusantara, Mas? Saya mengawal seluruh apa yang dilakukan oleh manusia yang di Nusantara dari mulai Nabi Adam sampai sekarang. Masya Allah. Jadi Mas ini tahu selebih Nusantara kalau begitu ya? Sangat mengetahui. Saya selaku manusia ini bodoh, Mas. Saya nggak tahu. Andai kata saya menyampaikan sesuatu yang tak firasatkan, tak misalkan ya, tolong Mas lihat pikiran saya ya, ke arah mana. Jika ini manusia kan kalau kita sampaikan yang benar itu kadang dia nggak terima. Iya memang. Bergolak. Ya itulah manusia. Apa betul bahwa sosok orang pertama tadi itu beliau turun di sebuah tempat yang demikian ini? Iya betul. Betul ya. Betul. Terus kisah daripada air kehidupan itu nggak dari itu betul? Betul. Jadi Mas tahu ya? Tahu. Saya mengetahui tempatnya di mana saya juga tahu. Jadi kalau begitu, maaf ini kalau saya telah mengatakan, saya pernah dialog sama golongan goib yang tahu juga bahwa Nusantara ini adalah merupakan permulaan manusia juga penutup, begitu betul? Iya memang. Itulah suratan takdir dari Allah bahwa Nusantara ini dijadikan permulaan dan nanti sebagai akhirnya juga di Nusantara ini. Masya Allah. Maaf Mas Amal kok Mas ya. Silakan. Anda kan tidak kenal sama ini. Tidak, taunya, saya tidak perlu itu. Taunya jadi kiran aja. Dikiranya sallallahu. Dulu Mas ya. Itu Dulu. makanan saya. Jangan ketahuin saya loh. Mas aku ini banyak butonya loh. Manusia memang begitu. Sudahlah. Nanti gini Mas. Iya. Kalau Anda sudah tahu soal itu, jadi mudah-mudahan Allahu alam, mana yang boleh disampaikan, sampaikan. Kalau belum boleh disampaikan Mas ya. Iya, siap. Karena ini juga dalam rangka menjaga semua itu ada aturan mainnya. Walaupun Anda tahu semua, kan mungkin belum saya diomongkan. Ini harapan saya ini juga mudah-mudahan jadi salah satu saya berjuang untuk Nusantara, walaupun dari bentuk ini Mas. Kan gitu. Mas, saya pernah berapa tahun yang lalu dikasih tahu sama siapa yang menguasai Anda, ada tahu kan penguasanya? Ya, saya tahu. Beliau yang gelar Nirwana itu, ya, itu bahwa suatu saat Nusantara ini akan bersatu kembali. Kan ya, gitu. Ya. Nah, sehingga ini cerita saya Mas ya, pengetahuan saya. Dulu Nusantara ada Nusantara 1, Nusantara 2, sampai saya membuat suatu tulisan Nusantara 3. Terus juga suatu saat Nusantara ini akan menjadi musuh dunia. Ya, kan gitu suatu saat, dan itu mengatakan betul iya, yang ada. Tetapi kenyataannya saat ini di Nusantara ada banyak kekacauan dari pergaulan masyarakat rakyat Nusantara seperti itu gaduh. Ya. Kemudian dari yang diberi amanah untuk mengelola negara ini seperti itu keadaannya. Ya. Dan juga ada orang-orang yang sifatnya ini merasa benar sendiri, merasa paling sendiri, sekarang baru terjadi pergolakan. Banyak. Nek saya, pemahaman saya pribadi sih, saya kebersihan kan begitu. Ya, itu waktunya memang. Sekarang apa yang bisa Mas ceritakan tentang keadaan Nusantara dari awal tadi sampai saat ini? Cuma pesan saya, kalau memang belum diizinkan nyebut orang-orang utama secara vulgar yang disebutkan, ya, ciri-cirinya saja. Cuma ini dampak seperti ini itu efek apa dan sampai mana masalahnya? Gitu Mas ya? Ya. Silakan Mas. Ya baiklah, saya akan mulai. Memang Nusantara ini sedang istilahnya bersih-bersih, banyak kekacauan di mana-mana. Saatnya membangun dari awal lagi. Soalnya Nusantara ini di Padang sudah sangat kotor. Jadi untuk membersihkannya ya perlu diucek-ucek gitu sampai bersih nanti. Banyak kekacauan itu adalah proses demi perbaikan dan perbaikan dari orang-orangnya, sistemnya maupun dari alamnya. Dari alamnya pun sudah banyak yang rusak.
karena keserakahan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Tidak mau mengambil keuntungannya, tidak mau berbagi dengan yang lain. Maunya mereka itu menang sendiri. Apa yang bisa mereka ambil, mereka pergunakan sendiri, tidak mau dikembalikan kepada rakyat lagi. Itu adalah kedoliman pemimpin di Nusantara ini. Dan sekarang saatnya pembenahan. Wajar jika saatnya sekarang banyak bencana alam, kekacauan, dan di pemerintahan pun juga kacau. Memang prosesnya semacam itu. Sedikit demi sedikit nanti akan menuju perbaikan. Kalau kamu tuh berpikir saja, semua sudah saya atur. Oh siap, nggih. Ya. Dari keadaan-keadaan yang terlihat buruk, terlihat Nusantara akan ambruk, memang Nusantara akan dirobohkan dulu, baru nanti dibangun kembali dengan yang lebih baik lagi. Terutama di bawah kepemimpinan beliau nantinya, Nusantara akan berkibar menjadi yang tertinggi di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menolak ataupun menghalang-halangi bahwa Indonesia nanti ataupun Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Bagaimanapun seluruh dunia ini bersatu untuk menghalangi Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, tidak akan bisa. Kalau hanya sekedar politik, itu tidak ada apa-apanya. Ataupun kekuatan militer, itu juga tidak ada apa-apanya. Silahkan seluruh dunia menyerang Nusantara ini, tidak akan bisa berefek apa-apa. Kalau yang mereka banggakan atau mereka menakuti dengan kekuatan militer, bom lah, rudal lah, ancaman-ancaman itu tidak ada efeknya sama sekali di Nusantara ini. Memang saatnya membangun ini ada banyak kekacauan dan kegelisahan di antara manusia-manusia, apalagi manusia-manusia yang belum menemukan jati diri mereka atau keimanan mereka yang sangat lemah. Itu akan sangat berefek pada mereka. Jasmani mereka akan sangat rusak, sangat lemah, ngedrop. Tidak ada masa depan lagi, bayangannya yang aneh-aneh lah. Tidak ada harapan lagi untuk hidup. Ya, mereka-mereka yang tersaring, mereka tersaring sajalah yang akan kuat dan menikmati besarnya Nusantara nanti. Pada saatnya nanti manusia-manusia yang tidak lolos ujian akan disingkirkan, entah bagaimana caranya, juga saya akan lenyapkan mereka semuanya. Tidak peduli mereka pejabat, mereka yang sok alim atau sok taat, yang tahu agama, tidak peduli. Kalau tidak ada saringan di hatinya, keimanan yang kuat pada Allah, nanti semuanya akan tereliminasi. Seluruh, tidak hanya Nusantara ini, seluruh dunia juga semacam itu. Gitu Mas, terima kasih. Jadi pada intinya saat ini adalah merupakan saatnya ini ya, renovasi istilah. Iya, mana yang kalau bahasa saya manusia yang bodoh ini, hal-hal yang sifatnya buruk akan dihilangkan, diamputasi demi kebaikan begitu. Iya. Nah, kalau Mas di alam gaib kan paham. Bahkan saya mudah sekali mengetahui mana yang baik, mana yang jelek kan begitu. Ya, itu kelihatan semuanya. Kelihatan semua kan gitu. Ya. Bahkan yang bertugas juga aneh-aneh seperti itu kan. Ya. Jadi gaib semua. Nah, kami di dunia manusia. Nah, saya pernah mendengar kalau di alam gaib ada yang bergelar sebagai Sang Hyang Nirwana. Ya. Nah, kemudian di alam kewalian ada Imamul Aulia. Betul? Ada. Nah, kemudian saya pernah mendengar adanya Samone Budak Kasungsang Nusantara. Tetapi yang pernah aku mendengar di antara gelar yang boleh disebutkan adalah masuk Pangeran dari Timur. Ada. Nah, adakah peran daripada kalau yang sebutkan yang hubungan sama Nusantara aja loh. Ya. Yang gaib sudah jelas, yang tingkat kewalian sudah jelas. Ini yang berhubungan untuk memperbaiki tata Nusantara ini yang bergelar sebagai apa itu, Mas? Silakan. Yang kamu sebutkan tadi adalah nama-nama dan sebutan-sebutan dari hanya satu orang saja. Siap. Indonesia ini kan ada di garis timur. Nusantara ini ada di garis timur. Siap. Jika nanti ada pangeran dari timur, adalah beliau. Oh. Tidak
Tidak ada yang lain yang ngaku-ngaku akan saya bereskan semuanya. Jadi Hanya pada beliau saja. jadi pada intinya ini aku jangan nyebut di manusianya Mas ya, gelarnya Ya. sosok manusia yang betul memperbaiki Nusantara ini ya, bergelar paling dari timur itu ya. Ya. Nah, bisakah sosok manusia, aku yakin kau sebutkan orang nggak percaya. Iya. Karena begitu fisiknya, Iya. dari golongan itu, dari golongan orang rendah kan gitu. Iya. Dia kalau nggak salah, aku ingin tanya sifat-sifat perilaku orang yang punya gelar pangeran dari timur ini sifatnya seharinya bagaimana, Mas? Sifat-sifat kesehariannya adalah lemah lembut, Lembut, pemaaf, penyabar, suka bersedekah. Berapapun uang yang dia punya, itu semuanya akan disedekahkan kepada anak yatim piatu yang tidak mampu. Bahkan di sekitarnya itu merasakan ketenangan dan ketentraman dari adanya beliau di daerah sana. Tidak ada yang merasa susah di sana karena beliau itu suka bersedekah, suka memberi, semuanya diberikan, apapun yang dia punya, semuanya diberikan. Tidak hitung-hitungan, itulah sifat beliau. Dan beliau mewarisi sifat dari beliau Rasulullah. Masya Allah. Lemah lembut, penyabar, keilmuannya, semuanya beliau punya. Yang di Rasulullah ada, di beliau juga ada. Terus ini dalam menghadapi ini kan baru banyak fitnah ini, Mas. Ya, memang masanya ini. Bagaimana sifat perilaku beliau ketika menghadapi fitnah-fitnah semacam itu, Pak? Beliau ya santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak ada di pikirannya itu gelisah ataupun gundah gulana. Beliau yang hanya ingat adalah dikruwah saja, tidak mau memikirkan dunia. Dunia ini hanya sekedar lewat saja, dipikirkan berat-berat ya percuma. Dikruwah saja, kamu juga gitu, Insya Allah. dikruwah saja. Terus ini, karena ini kan menyangkut kehidupan dunia, Mas. Iya. Nah, kalau aku hidup di Nusantara ini jelas ada bentuk bangunan fisik, bangun tuh fisik tuh. Ya, ada saya tahu semuanya seluruh Nusantara ini. bangun jalan ini. Sifat beliau, kita melaksanakan tugas membangun Nusantara itu apakah perlu diakui, dibanggakan atau hanya sekedar seperti berbuat mencetak, Mas? Kalau beliau membangun Nusantara yang tidak perlu diakui, tidak perlu keakuan, beliau hanya ingin membangun saja. Entah itu diakui atau tidak ngefek apa-apa pada beliau. Sebetulnya beliau itu berbuat banyak pada Nusantara ini tentang pembangunan, Ya. tentang kehidupan manusia yang di Nusantara ini. Berapapun kekacauan yang ada di Nusantara ini bisa dialog. Wujudnya Indonesia tenang-tenang saja, tidak ada konflik yang berlebihan. Ada tapi tidak terlalu besar, biasa kecil-kecil saja. Itu lumrah untuk suatu negara yang sebesar Nusantara ini. Itu jadi seperti itu. Tadi Mas mengatakan bahwa sifat beliau ini mewarisi sifat Rasulullah SAW. Langsung. Jadi sabar, pemaaf, difitnah ya diam itu. Diam iya. saja. Terus ini Mas, mohon maaf ini. Ini pada kenyataannya kan Nusantara baru sekali ini. Aku yakin kami yang orang biasa ini, rakyat kecil ini mendambakan suatu perbaikan ya seperti Mas ceritakan tadi gitu loh. Iya. Lalu apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang yang hidup di Nusantara ini berkenaan dengan ada tugas daripada orang dari timur tadi? Apa yang diperbuat oleh manusia seperti aku ini, orang bawah ini? Iya, orang-orang seperti kalian dan teman-teman kamu yang ada di sini haruslah selalu memperbaiki diri, bertobat, menjalankan amaliah dari beliau dengan sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan, jalankan dengan sungguh-sungguh dan berjuang dengan keikhlasan. Tidak ingin ini, ingin itu, ingin imbalan atau apapun, tidak usah memikirkan itu. Yang kamu pikirkan adalah jalankan dengan benar itu saja. Tidak usah memikirkan yang berat-berat. Terus buat seluruh rakyat Nusantara ini yang notabene maaf ini
Saat ini kan ada yang merasa didolimi lah, ada yang ya ingin mengharapkan kebaikan dari pemimpin daripada negara ini, tapi kenyataan seperti ini. Lalu apakah harus melawan dengan frontal, ataukah kalau kami jelas ini Mas sebutkan perbaiki diri, istiqomah kan begitu. Bagi orang di luar kami, yang penting untuk rakyat Nusantara ini bagaimana? Untuk rakyat Nusantara, bersabar saja jika keadaan Nusantara ini sedang kacau balau. Kalian tidak usah memikirkan negara ini, negara sudah ada yang mengatur. Jika kejadian itu tentang proses-proses negara, tentang kebijakan-kebijakan negara yang dilakukan di Nusantara ini, kalian tidak usah memikirkan berat-berat saja. Jika kalian tidak mengikuti atau terlalu memikirkan berat, seolah-olah itu beban buat kalian, ya kalian akan terjerat sendiri. Seolah-olah kalian itu orang yang paling teraniaya, orang yang paling tersakiti di Nusantara ini. Semua kebijakan-kebijakan yang pemerintah lakukan seolah-olah berdampak langsung pada kalian, padahal tidak. Tidak ya. Kira-kira apa tuh yang mempengaruhi sebagian rakyat Nusantara ini sehingga mereka gampang terpicu, sehingga mudah buat kekacauan? Ya, efek-efek dari golongan merah itulah. Tadi Mas lihat kan sebelum ada masuk kan? Ada tadi golongan merah yang seperti itu. Itu mengaruhi sekali mereka. Itu adalah komandannya yang mengomando seluruh Nusantara ini. Tadi itu? Ya. Ya benar. Ya. Tadi maaf ini, mau nggak dia bertugas seperti saya arahkan tadi? Mau, nyatanya tadi sudah dilaksanakan. Walau alam, saya nggak tahu apa-apa, saya hanya mengikuti apa yang diarahkan. Nah itu bentuknya doa, kabul enggak usahanya Allah kan gitu. Ya memang seperti itu. Jangan dianggap jika doa kamu terlaksana itu doa dari kamu. Siap gue. Ini sebelum kita berpisah Mas, yang jelas ini sudah muncul ada sosok yang bergelar Pangeran Jawa Timur yang bertugas tadi seperti itu. Sudah ada, itu. Sudah ada. Terus sekarang ini secara nyata tadi Mas mengatakan sudah banyak berbuat untuk Nusantara ini. Sudah banyak sekali beliau berbuat untuk Nusantara ini. Jangan bentuknya apa ya? Mungkin efek daripada perbuatan beliau apa Nusantara ini? Efeknya apa? Berkurangnya bencana alam di Nusantara ini. Memang ada di beberapa wilayah, tapi tidak terlalu fatal. Siap. Apalagi ya kedamaian dan ketentraman di Nusantara ini walaupun terlihat kacau hanya satu titik saja. Nusantara yang seluas ini tuh masih banyak lagi. Itu terlihat tentram, ayem. Memang saat ini adalah penyaringan manusia mana yang pantas untuk tahan di Nusantara ini dan yang tidak pantas untuk di Nusantara ini. Berarti Mas, terima kasih Mas sebelum kita berpisah. Terus saat ini ya, maaf ini Mas, kalau beliau diomongkan secara jasad ini kan. Silakan. Secara jasad saat ini di mana beliau? Beliau ada di sebelah barat sana. Lagi apa? Ya lagi ini lihat HP. Enggak, masih di sana ngapain? Aku dengar ada masang patok bumi gitu. Yang di ujung tugasnya ada ya memang. Kenapa di situ dipasang patok Mas? Untuk meredam bencana. Itu kan banyak bahaya. Pernah di belum tsunami dulu loh. Pernah. Saya di sana itu. Itu kenapa itu? Itu ya karena ulah manusia mereka sendiri. Sebenarnya ya kan. Munafik sebetulnya. Ya sudah, jangan dikembangkan. Wallahu a'lam. Apalagi mau tanyakan ini, jelas. Terus pesan terakhir. Ini kan Nusantara Indonesia ini baru memperingati Hari Kemerdekaan. Iya. Pesan Mas terakhir untuk orang Nusantara ini apa saat ini? Untuk orang Nusantara di seluruh Nusantara ini, kalian berbanggalah hidup di Nusantara ini yang gemari pahlawan Cimawi ini. Jangan selalu mencari-cari kesalahan pemimpin kalian. Laksanakan keseharian kalian dengan baik dan benar, itu saja. Waktunya bekerja ya bekerja, waktunya ibadah ya ibadah, itu saja. Tidak usah ikut campur urusan pemerintah. Nanti akhirnya akan menggerogoti diri kalian sendiri. Yang seharusnya hidup kalian itu tentram, enak, nyaman, bekerja lancar.
kalian terlalu mengikuti arus tentang kekisruhan yang ada di Nusantara ini, kalian akan terjerat sendiri, membebani pikiran kalian sendiri, dan akhirnya otak kalian penuh pikiran, penuh dengan angan-angan yang gelap, seolah-olah Indonesia ini mau runtuh, padahal tidak. Tetap jaya Nusantara ya. Jaya Nusantara ini. Lalu bagaimana dengan perilaku pimpinan-pimpinan yang maaf ini fakta ya kan, yang kadang salah kebijakan sehingga kadang membuat itu sebenarnya apa itu? Itu salah satu rencana dari atas. Memang Indonesia ini terlalu banyak membebani masyarakat dengan pajak. Ketika sesuatu tidak dihentakkan terlalu keras, tidak akan terasa. Makanya pajak dinaikkan biar terasa pajak-pajak ini terlalu membebani, nanti akhirnya pajak akan tidak ada. Suatu saat pajak tidak ada ya? Tidak ada di Terus Nusantara ini. Anda mengatakan pasti tidak ada suatu saat. Ya. Lalu bagaimana untuk membiayai negara ini? Indonesia ini tidak kurang harta yang melimpah di seluruh Nusantara ini. Dari dalam tanah ini jika digali banyak mutiara, emas berlian, dan sumber-sumber kekayaan yang lain yang cukup untuk memberi makan seluruh Nusantara ini, bahkan berlebih. Jika dibagikan ke seluruh dunia, itu akan cukup. Tidak usah khawatir, dengan Nusantara ini akan kekurangan baik makanan maupun harta dan kekayaan, tidak akan kurang sedikit pun. Mas tahu soal itu ya? Tahu. Tapi kenyataannya hampir sekian tahun itu tambang-tambang digali dengan nilai sekian banyak secara mata uang, tapi kenyataannya kok tidak bisa membuat makmur di Nusantara. Memang belum saatnya. Itu masih hanya seujung kuku saja. Jika nanti sudah saatnya, semuanya akan merasakan gemah ripah loh Jinawi. Tidak butuh uang orang dikasih uang itu tidak butuh lagi. Semuanya akan kecukupan makanan, sandang, papan, gitu. Makanan tercukupi, bahkan kendaraan sangat terpenuhi semuanya. Siap mas. Mohon maaf orang sopan, mungkin pertanyaan saya terlalu ke dalam mas ya. Tidak apa-apa. Ya silakan. Mohon juga karena ada golongan itu kan di sini bantu kami. Diizinkan kan? Diizinkan. Silakan kamu berjuang dengan cara kamu, dan jamaah kamu ikut berjuang. Selalu memperbesar energi positif, selalu berzikir, selalu bersama dengan taat, perbesar energi positif. Selalu itu saja. Itu terus, tidak usah mikir yang lain. Allahu Akbar. Jadi dibantu kami juga untuk menghadiri daripada golongan itu. Sering saya membantu. Siap, nggih. Kamu saus dan pasukan saya selalu membentengi di sekitar kamu. Terima kasih mas, silakan bertugas kembali mas orang sopan. Sambil waktu Bu ini apa lagi menjilat baru sekalian mas, silakan mas. Ya, ada itu baik-baiknya yang mengganggu kamu itu. Sudah, semoga perjuangan kamu diberkahi. Amin mas, silakan mas. Terima kasih. Saya izin untuk diri. Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sejuk ya? Sejuk. Dan yang pertama kali beda. Yang pertama tadi gimana? Keras makanya. Keras, panas. Yang ini sejuk. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ini bisa bedanya sampean ya. Pemirsa, demikian obrolan kami di Makhluk Gaib yang masih tutupnya Pak Suryo ini yang bercerita tentang adanya manusia yang bergelar Pangeran dari Timur yang akan bertugas untuk membangun Nusantara ini. Kalau ingin paham silahkan simak. Tapi sebelumnya tadi ada gangguan. Nah itu kan tadi gangguan. Nah, ketika kita buat konten seperti itu prosesnya. Kenapa diganggu? Yang lain sana yang lebih canggih-canggih malah diganggu, malah kami diganggu, ya silakan simak sendiri gitu prosesnya. Mudah-mudahan diberi kepahaman. Mas Dayat, semantuk-mantuk ini ae. Makanya ada tobat kabot. Sampai jengkelang ini biasa ya. Paham lah? Ini cuma jengkelan diukuri ulo tahu. Jangan jadi gubris ya. Nah, terima kasih pemirsa. Ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kami sediakan konten ini sebagai rakyat Indonesia tidak usah berkecil hati. Menurut penyampaian Mas tadi tak simpulkan, tetap semangat saja, perbaiki diri kita masing-masing.
masing-masing. Kalau memang ada gejolak yang kecil-kecil itu ternyata sudah dikehendaki oleh Allah sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ini harus didobrak. Ada hal-hal yang tidak benar, tapi yakinlah ada manusia yang bergelar pangeran dari timur yang tadi menurut Mas tadi mewarisi sifat Rasulullah untuk membangun kemakmuran di Nusantara ini, dan tugas kita sebagai rakyat sudah dijelaskan tadi. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan, dikehendaki dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang cerdik pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini satu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena bagi Allah di sini banyak kekurangan, saat itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat, tetap semangat Nusantara, perbaiki diri kita pribadi masing-masing. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.